Hai teman-teman, kenalin, ini Tia, ini Adis, dan ini Manis. dosen mata kuliah akuntansi manajemen. Nugasin mereka buat bikin video ini. Kalian simak ya. Untuk saat ini saya akan memaparkan materi tentang penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Dalam hal itu kita akan menganalisis dari perbandingan metode antara PBV dan PBP. Metode biaya variabel atau PBV itu adalah hanya memasukkan biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Contohnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap seperti sewa pabrik atau gaji SPV dianggap biaya periode, bukan biaya produksi. Sedangkan untuk metode penentuan biaya penuh atau PBP atau bisa disebut absorption costing, sebuah biaya produksi yang dimasukkan baik variabel maupun tetap seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, dan dalam PBP biaya overhead tetap dianggap sebagian dari biaya produk. Kita lihat dari dampak dari penilaian persediaan. Untuk PBV, nilai persediaan hanya mencakup biaya variabel. Sedangkan untuk PBP, nilai persediaan sudah mencakup semua biaya produksi termasuk biaya tetap. Hasilnya, nilai persediaan dalam PBP menjadi lebih tinggi dibandingkan PBV. Dampak terhadap laba, jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba PBP lebih besar daripada PBV. Karena sebagian biaya tetap masih tersembunyi di persediaan. Jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba PBP lebih kecil daripada PBV. Karena dalam PBP ada tambahan biaya tetap dari stok lama yang ikut dijual. Jika produksi sama dengan penjualan, maka laba PBP sama dengan PBV. Untuk perlakuan biaya overhead pabrik atau BOP tetap, contoh perlakuan pada PBV, jika biaya overhead pabrik tetap 50 juta per bulan, maka biaya yang tidak dialokasikan ke produk melainkan langsung dicatat sebagai biaya operasional bulan tersebut. Dengan kata lain, berapapun jumlah unit yang diproduksi, besar kecilnya biaya overhead pabrik tetap 50 juta per bulan dan tidak ikut mempengaruhi harga pokok unit per produksi. Jadi, BOP tetap sama dengan biaya yang nggak berubah walaupun biaya produksi naik atau turun. Contohnya kayak gaji karyawan, sewa pabrik, dan lain-lain. Dalam PBV, BOP tetap nggak dibagi ke dalam produk, tapi langsung dicatat sebagai biaya bulanan perusahaan. Artinya, mau bikin 100 unit ataupun 100.000 unit, biaya tetapnya tetap 50 juta, nggak mempengaruhi harga per unit. Sedangkan, untuk perlakuan biaya overhead pabrik BOP tetap, contohnya PBP, jika biaya overhead pabrik tetap 50 juta per bulan dan produksi bulan tersebut 10.000 unit, maka unit yang dibebani biaya overhead tetap sebesar 5.000 per unit. Biaya ini baru akan menjadi biaya produk ketika produk tersebut terjual atau COGS. Artinya, selama produk masih tersimpan di gudang sebagai persediaan, BOP tetap sebesar 5.000 per unit tersebut masih dianggap sebagai nilai aset atau inventory, bukan beban. Nah, kalau tadi kita udah bahas pakai metode PBV, sekarang kita bakal bahas pakai metode PBP. Jadi di PBP ini biaya tetap dibagi ke tiap produk. Misal produksi 10.000 unit dengan biaya tetap 50 juta. Berarti 5.000 rupiah dibebankan ke tiap unitnya. Terus apa yang terjadi sama biaya itu? Kalau barang belum dijual, biaya itu disimpan di gudang sebagai nilai persediaan atau aset. Kalau barang dijual, biaya itu bakal jadi beban atau COGS atau HPP. Intinya di dalam PBP ini, biaya tetap ikut masuk ke dalam produk, tapi baru jadi beban pas nanti produknya udah terjual. Nah teman-teman, pembahasan perlakuan BOP tetap dalam metode PBV dan PBP udah selesai kita bahas. Sekarang selanjutnya kita bakal bahas evaluasi kinerja manajer. Teman-teman di sini bisa baca sama-sama lagi perubahan laba setiap periode dan perbandingan laba sesungguhnya dengan laba dianggarkan sering digunakan sebagai sinyal kinerja manajerial. Dalam PBV, biaya tetap tidak dimasukkan ke dalam biaya produk, melainkan langsung dianggap biaya periode. Artinya, laba yang dihasilkan benar-benar tergantung pada penjualan aktual. Maka PBV lebih mencerminkan kinerja manajer karena laba naik turun sejalan dengan penjualan. Dalam PBP, biaya tetap dibebankan ke produk dan baru diakui sebagai biaya ketika produk dijual. Jika manajer memproduksi lebih banyak barang daripada yang terjual, sebagian biaya tetap akan tertahan
di dalam persediaan dan belum diakui sebagai biaya. Maka laba bisa terlihat tinggi karena ada stok belum terjual atau padahal penjualan belum naik. Efeknya dalam motivasi manajer, dalam PBV, manajer termotivasi untuk fokus meningkatkan penjualan dan mengendalikan biaya variabelnya. Dengan PBP, ada potensi manajer terdorong memproduksi lebih banyak cuma buat menaikkan laba secara akuntansi, bukan karena permintaan pasar. Jadi untuk menilai prestasi manajer, metode PBV dianggap lebih adil. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada pelaporan segmen. Di sini pelaporan segmen dipakai buat ngelihat laba dari tiap bagian perusahaan. Misalnya, per produk, per wilayah, per divisi. Tujuannya biar manajemen tahu mana bagian yang benar-benar menghasilkan keuntungan dan mana yang enggak. Dengan metode PBV, cuma biaya tetap langsung dan biaya overhead variabel yang dibebankan ke segmen. Biaya overhead tetap, misalnya biaya sewa kantor pusat atau gaji direktur dan lainnya, nggak dihitung ke segmen karena biaya tersebut nggak bergantung ke segmen manapun. Hasilnya kita bisa melihat lebih akurat kinerja masing-masing segmen. Semua biaya tetap termasuk biaya umum perusahaan dibebankan ke segmen. Masalahnya ini bisa bikin segmen kelihatan rugi padahal aslinya masih ngehasilin margin yang bagus. Kita lanjut bahas segmen. Di sini kita bisa baca bareng-bareng lagi. Segmen adalah bagian dari entitas yang memiliki karakteristik ekonomi tertentu yang dilaporkan secara terpisah karena memberi informasi penting untuk pemahaman laporan keuangan secara menyeluruh dan memungkinkan pengguna laporan, investor, kreditor, dan lain-lain untuk menilai kinerja dan resiko bisnis dalam berbagai bagian usaha perusahaan. Misalnya di sini perusahaan memproduksi meja dan kursi. Keduanya bisa jadi segmen yang terpisah karena punya karakteristik dan resiko yang berbeda. Kenapa meja dan kursi bisa jadi segmen yang terpisah? Yang pertama karena karakteristik ekonominya berbeda. Misalnya biaya produksi, margin keuntungan, dan target pasar mereka ini beda. Yang kedua, resiko dan peluangnya beda. Misalnya permintaan kursi naik, meja turun, atau bisa juga bahan baku yang mereka pakai ini beda. Yang ketiga, memudahkan menganalisis kinerja. Jadi dengan memisahkan segmen kursi dan meja, manajemen dan investor bisa melihat mana produk yang bisa lebih menguntungkan atau perlu perhatian khusus. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perhitungan biaya produksi itu ada dua metode, yaitu metode PBP atau penentuan biaya penuh dan metode PBV atau metode penentuan biaya variabel. Jadi kali ini mari kita hitung contoh perhitungan untuk masing-masing metodenya. Nah, di slide 11 kita ada satu tabel. Ini contoh perhitungan dari PT Maju Jaya. Jadi PT Maju Jaya ini memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi. Lalu untuk tahun 2024 laporan laba rugi PT Maju Jaya itu dihitung menggunakan metode PBP atau penentuan biaya penuh. Di dalam tabel ini ada penyajian produksi untuk meja, penjualan di 400 juta, lalu dikurangi dengan HPP 350 juta sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 50 juta, dikurangi biaya administrasi dan lain sebagainya sebesar 30 juta sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 20 juta. Lalu untuk produksi produk dari kursi itu menghasilkan penjualan 290 juta, dikurangi HPP 300 juta, kemudian menghasilkan laba kotor minus 10 juta dan dikurangi lagi biaya administrasi dan lain sebagainya sebesar 20 juta sehingga menghasilkan minus 30 juta untuk laba bersih produksi kursi. Jadi laba bersih total di laporan laba rugi tahun 2024 itu minus 10 juta. Karena hasil dari perhitungan barusan itu kursi tampak rugi sehingga manajer memutuskan untuk menghentikan produksi dari kursi. Jadi di tahun 2025 nanti perhitungan laba ruginya hanya memproduksi produk meja saja. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Kemudian di laporan laba rugi tahun 2025 ternyata hasilnya makin buruk. Jadi di tabel ini disajikan bahwa produksi meja menghasilkan penjualan sebesar 400 juta, dikurangi biaya HPP sebesar 430 juta sehingga laba kotornya itu sudah minus 30 juta, kemudian dikurangi biaya penjualan dan lain sebagainya sehingga laba bersihnya itu minus 65 juta, jauh lebih tinggi dibanding laporan laba rugi 2024. Jadi kesimpulannya adalah menghentikan produksi kursi itu tidak menyelesaikan masalah, justru membuat kerugian itu makin anjlok. Kenapa kerugian makin anjlok? Karena biaya per unit itu meningkat sehingga HPP-nya juga naik drastis gitu. Sekarang kita lanjutkan lagi ke metode PBP atau penentuan biaya variabel.
kita ada perbandingan untuk laporan laba rugi tahun 2024 dengan produksi meja dan kursi, dan di tahun 2025 dengan metode PBV, namun hanya produksi meja saja. Mari kita lanjut ke perhitungan berikutnya. Metode PBV ini memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Kita langsung saja ke contohnya di tabel berikut ini. Ini ada penyajian produksi di PT Maju Jaya dengan produk meja dan kursi. Untuk produk meja itu penjualannya 400 juta, sama seperti kasus sebelumnya. Namun kali ini dikurangi biaya variabel penjualan minus 300 juta dan dikurangi biaya variabel penjualan dan administrasi sebesar minus 5 juta, sehingga margin kontribusi untuk produk meja ini sebesar 95 juta. Lalu dikurangi lagi berbagai biaya tetap, sehingga margin segmen untuk produk meja adalah 55 juta. Untuk produksi kursi di laba rugi tahun 2024 ini menghasilkan penjualan sebesar 290 juta. Lalu dikurangi biaya variabel produksi sebesar 200 juta dan dikurangi biaya variabel penjualan dan administrasi sebesar minus 10 juta. Jadi menghasilkan margin kontribusi sebesar 80 juta untuk produk kursi, dan dikurangi berbagai macam biaya tetap sehingga menghasilkan margin segmen sebesar 55 juta. Jadi untuk laba rugi tahun 2024 dengan metode PBV, kursi dan meja sama-sama menghasilkan margin segmen yang sama sebesar 55 juta, sehingga menghasilkan laba kotor 110 juta dan dikurangi biaya tetap umum sebesar minus 120 juta, sehingga menghasilkan laba bersih sebesar minus 10 juta. Sama seperti metode PBP, hasil akhirnya sama, yaitu minus 10 juta, namun berbeda isi tabelnya. Jika di PBP itu kursi tampak merugi sebesar minus 30 juta, namun di metode PBV justru kursi menghasilkan margin segmen yang sama seperti meja, yaitu plus 55 juta. Kita lanjut ke tabel selanjutnya di laporan laba rugi tahun 2025 jika produksi kursi dihentikan. Seperti yang disajikan dalam tabel, produksi meja menghasilkan penjualan sebesar 400 juta dikurangi biaya variabel produksi sebesar minus 300 juta, dikurangi lagi biaya variabel penjualan dan administrasi sebesar 5 juta, menghasilkan margin kontribusi sebesar 95 juta, lalu dikurangi lagi berbagai macam biaya tetap sehingga menghasilkan margin segmen sebesar 55 juta. Sama seperti tabel sebelumnya, meja ini menghasilkan margin segmen sebesar 55 juta, namun karena tidak ada produksi kursi, sehingga laba kotor laba rugi ini hanya 55 juta dikurangi biaya tetap umum sebesar minus 120 juta. Nah, jadi laba bersihnya adalah minus 65 juta, jauh lebih anjlok ya dibanding sebelumnya. Hasil akhir dari metode PBP dan metode PBV itu sama saja, tapi yang membedakan adalah keputusan manajerial setelah melihat metode PBP dan metode PBV. Karena dalam metode PBP, kursi seolah-olah tampak merugi, namun di metode PBV, produksi kursi justru memberikan kontribusi segmen sebesar 55 juta untuk menutup biaya tetap umum sebesar minus 120 juta. Kalian yang mau menyanyikan Simpang aja. terjangkau, Kualitas. Yeay. Take a chance with me.